Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Valeri lagi sama Bu Ine. Bu Ine itu guru PAI di kelas 8. Sekarang beliau akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Etika dan Tata Krama. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Valeri. Ibu di sini akan menyampaikan materi tentang etika dan tata krama. Nah, tata krama atau adat sopan santun itu sering juga disebutnya etika, ya. Dan etika itu sudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Salah satu contohnya pada waktu kalian sedang masih kecil itu sudah diajarin bagaimana tata cara beretika. Salah satunya dengan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka harus menggunakan tangan kanan. Dan ketika kita menerima sesuatu dari orang lain, orang tua kita sudah mendidik kita dengan mengucapkan terima kasih. Nah, itu adalah tata krama atau disebut juga adat sopan santun atau disebut juga etika, gitu ya. Jadi etika itu atau tata krama itu dapat disimpulkan adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat, gitu ya. Nah, tata krama itu sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama tata dan yang kedua krama. Tata itu artinya adat, aturan, peraturan, norma, itu namanya tata. Sedangkan krama itu artinya sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Tata krama itu sendiri kalau kita gabungkan berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Nah, di dalam pergaulan sehari-hari kan sering kita jumpai manusia memiliki tipe kedondong, ya, memiliki tipe kedondong. Jadi yang dimaksud dengan orang yang memiliki tipe kedondong itu adalah orang yang berpenampilannya menarik, ya, baik itu dalam berpakaian, berbicara, cara makan, bahkan cara berjalannya juga dia menarik. Tetapi ternyata itu hanya sebuah polesan yang dia tunjukkan dalam penampilan saja. Hatinya, ya, hatinya itu memiliki sifat-sifat tidak terpuji. Contohnya suka dendam, egois, suka menyakiti hati orang lain. Nah, itu adalah sikap tipe kedondong yang mungkin kita juga suka melihatnya, ya. Melihatnya di kehidupan kita sehari-hari, baik itu pada saat kalian masih di TK ataupun di SD, dan bahkan mungkin nanti di SMP akan menemukan tipe orang yang seperti buah kedondong. Tahu kan ya, buah kedondong itu luarnya licin, indah, tapi pas dibuka dirasakan asam. Ternyata dibuka itu ada durinya, dan durinya itu adalah tajam, ya. Bahkan dapat mengakibatkan berdarahnya gusi kita pada saat kita memakannya kalau kita tidak hati-hati. Ada tipe yang kedua nih. Tipe yang kedua itu adalah durian. Durian itu gimana nih? Luarnya tajam, dalamnya enak. Artinya kalau ada orang yang memiliki penampilan tipe durian, dia orangnya tidak menarik, kasar, tidak mengundang simpati, bahkan tidak menyenangkan. Tetapi ternyata dia itu berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan suka menghargai orang lain. Nah, kedua tipe orang tersebut itu adalah tidak baik, tidak boleh, ya. Jadi makna tata krama yang sesungguhnya itu bukan tipe kedondong, bukan juga tipe
durian, gitu ya. Nah, jadi kedua-duanya, baik tipe kedondong maupun tipe durian, kedua-duanya merugikan, gitu ya. Nah, macam-macam tata krama. Tata krama itu satu, tata krama pergaulan nih. Kalau pergaulan itu tidak lepas dari komunikasi ya. Jadi komunikasi sebagai sifat yang alami bagi manusia, dan komunikasi dan tata krama itu, tata krama pergaulan itu tidak bisa dipisahkan ya. Ada beberapa kunci yang menjadi pokok yang perlu kita camkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama, ketika kita bergaul nih, berkomunikasi dengan orang, maka perlakukan orang lain seperti ya kita atau saya atau Anda ingin diperlakukan. Jadi apa yang kita inginkan itu coba diperlakukan kepada orang lain. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan. Nah, perorangan itu tidak ada yang kembar, pasti semuanya berbeda-beda. Sekalipun orang itu kembar, pasti memiliki sikap dan sifat yang berbeda. Kalau kita dalam pergaulan itu, pertamanya itu kita kenal dulu, baru akan timbul rasa sayang. Tetapi kalau kita tidak kenal, maka otomatis kita tidak akan timbul rasa sayang ya. Kemudian yang berikutnya adalah tata krama berkenalan. Kedua belah pihak itu saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabatan tangan, tidak mengayun-ngayunkan tangan, saling memandang, menanyakan nama. Pada saat kita menanyakan nama ya, saling pandang satu sama lain. Jadi tidak ongkoh mengajak komunikasi untuk berkenalan dengan orang yang kita tuju, tapi kita nengoknya ke orang lain ya. Jadi itu tata krama bergaul. Ketika kita mau berkenalan, kita menyebutkan nama saya siapa, misalnya nama ibu adalah Ibu Ine Marlina, ibu guru di kelas 8 SMP Negeri 1 Kuningan. Guru apa? Guru PAI. Maka dengan kita kenal dulu namanya, maka otomatis akan timbul rasa sayang. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tata krama bertamu. Kalau kita mau bertamu nih dengan orang lain, maka kita harus ada janji dulu. Dan ketika kita berjanji harus ditepati dong. Kemudian tata krama ketika kita mau berkomunikasi dengan orang itu atau berbicara dengan orang, maka berkatalah dengan cara memelihara lidah. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh kita itu menyakiti orang lain. Artinya kita memiliki tujuannya baik nih, mau menyampaikan sesuatu baik. Contohnya, ini sampah jangan disimpan sembarangan dong, tapi dengan kalimat yang baik. Tidak nih, sampah jangan sembarangan. Itu kan tidak baik, ya kan? Nah, itu dalam tata krama berbicara. Kemudian jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Ketika kita bertanya nih, orang itu sedang menjelaskan dari pertanyaan yang kita tanyakan. Jangan sampai, udah, segera ngerti. Nah, itu akan menyebabkan orang jadi tersinggung. Maka itu tidak baik. Dalam tata krama berbicara, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Maka lawan bicara kita pun akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kita. Gitu ya. Kemudian ketika kita berbicara, dengan siapa kita berbicara? Kalau dengan teman, otomatis akan berbeda dengan dibandingkan dengan guru. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan guru, tidak boleh disamakan dengan ketika kita berkomunikasi dengan teman. Contoh misalnya, kalau nanti di ini pandemi ini selesai, kemudian kita sekolah seperti normalnya biasa, ada tatap muka dan sebagainya. Kemudian kita mau memanggil seorang guru nih yang kebetulan jam mengajar di saat itu, maka ada tata kramanya. Bagaimana nih caranya? Oke.
Caranya adalah dengan ya memberikan perkataan yang baik gitu ya. Banyak lagi tata krama yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Dan khususnya mungkin Ibu harus menyampaikan juga satu hal, SMP Negeri 1 Kuningan itu memiliki etika harus memakai pakaian seragam sesuai dengan aturan yang ditetapkan di SMP Negeri 1 Kuningan. Kalau memakai seragam harus sesuai dengan aturan. Seperti itu. Mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Ibu akhiri, dipersilahkan. Terima kasih kepada Bu Ine telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.